Riko lah pergi ya? Hah? Riko lah pergi ya? Sok lo ya? Hah? Ya, dia pulang rumah dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 31. Wala yajuzu bai'u ma fihi riba bi jinsihi rabban. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Baris 11 dari bawah halaman 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu bai'u ma fihi riba bi jinsihi rabban. Wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan, bai'uma, yaitu menjual sesuatu, fihi riba, yang di dalamnya terdapat unsur riba, bijinsihi, dengan sesama jenisnya, rotban, dalam keadaan masih basah, masih dalam faslun fi ahkamil khiyar. Tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang ada unsur ribanya dengan sesama jenisnya dalam keadaan masih basah. Bisukuni to'i, lafadz rotban dibaca dengan sukun toknya, al-muhmalati, yang tidak ada titiknya. Rotban tadi itu tok yang tidak ada titiknya, terus dibaca dengan harokat sukun, rotban. Wa asyaru bidzalika, dan Kiai Musonef memberikan petunjuk dengan kata-kata ini, ila annahu yu'tabaru fi bai'ir ribawiyati, bahwa sesungguhnya yang dianggap di dalam menjual benda-benda yang ada unsur ribanya, halatul kamali, yaitu keadaan sempurna. Titik. Tidak diperbolehkan menjual benda yang ada unsur ribanya dengan sesama jenisnya ketika masih dalam keadaan basah. Yaitu kata-kata ini berarti memberikan petunjuk bahwasanya benda-benda yang ada unsur ribanya itu ketika dijualnya adalah keadaan yang sudah sempurna. Fala yasihu masalan, maka tidak sah seumpamanya bai'u inabin bi inabin, yaitu menjual anggur yang masih basah dibeli dengan anggur yang masih basah. Titik.
Nah, ini contohnya. Fala yasihu masalan bai'u inabin bi inabin, tidak sah. Jadi contoh, kalau bahasa kita contoh, tidak boleh menjual anggur yang masih basah dibeli dengan anggur yang masih basah. Jadi undang-undangnya adalah, atau teorinya adalah mengatakan tidak boleh menjual benda-benda yang ada unsur ribanya ketika masih dalam keadaan basah. Nah, contohnya adalah buah anggur. Buah anggur ini adalah benda yang bisa terjadi riba di dalamnya. Yang di bab-bab awal itu ya, emas, perak, makanan, itu kan benda-benda yang bisa terjadi riba di dalamnya. Nah, sekarang benda-benda yang ada atau bisa terjadi riba di dalamnya tidak boleh dijual ketika masih dalam keadaan basah. Dijual dengan sesama jenisnya. Misalnya anggur dibeli dengan anggur. Anggur yang masih basah tidak boleh dibeli dengan anggur yang masih basah. Kenapa? Karena nanti anggur ini nanti masih akan diproses lagi, dijemur. Setelah itu baru menjadi anggur kering yang itu menjadi makanan pokok. Nah, maka memberi pemahaman bahwa kalau kita menjual benda yang ada unsur ribanya itu hanya boleh kalau halatul kamal, keadaannya sudah sempurna. Kalau anggur ya dia sudah menjadi anggur kering yang siap dimakan, siap dikonsumsi sebagai makanan pokok. Nah, kalau anggurnya itu masih basah, belum siap konsumsi, tidak boleh dijual belikan dengan sesamanya. Teori dasarnya begitu ya. Tidak boleh menjual benda yang ada unsur ribawinya ketika masih dalam keadaan basah. Nah, contohnya adalah anggur basah dibeli dengan anggur basah. Nah, misalnya di Manggar ini ada anggur manggar. Terus di Dendang sana ada anggur dendang. Sama-sama basahnya. Anggur manggar dibeli dengan anggur dendang yang sama-sama masih basahnya tidak boleh. Kenapa? Karena nanti bisa jadi ketika itu sudah diproses, dijadikan makanan yang siap dikonsumsi, ketika dijemur nanti hasilnya beda. Nah, khawatirnya terjadi hal-hal seperti itu. Nah, maka dari itu wa asyara bidzalika ila annahu yu'tabaru fi bai'ir ribawiyati halatul kamali, bahwa sesungguhnya nanti yang dijadikan iktibar, yang dijadikan pandangan pada penjualan benda-benda yang ada unsur ribawinya, yaitu keadaan sudah sempurnanya benda itu. Ya, kalau anggur dia sudah menjadi anggur kering. Kalau kurma sudah menjadi kurma kering, yang itu menjadi makanan pokok di zaman itu, di zaman kitab ini ditulis gitu ya. Kalau di tempat kita ya dari padi berubah menjadi beras ya. Dari padi yang masih hijau terus menguning, dipanen, dijemur, kemudian digiling menjadi padi. Kalau mereka ya dari anggur yang masih kecil berubah menjadi anggur yang masih muda, berubah anggur yang masih basah, diproses menjadi anggur kering, menjadi makanan pokok mereka. Tidak boleh menjual dengan sesama jenisnya dalam keadaan masih basah. Sumastasnal musonifu mimma sabako kaulahu. Kemudian Kiai Musonif mengecualikan dari keterangan yang telah disebutkan pada kata-katanya ilal labana, kecuali susu. Jadi kalau kita baca yang di dalam kurung itu wala bai'uma fihi riba bijinsihi rotban illal labana. Tidak boleh menjual benda yang ada unsur ribanya dengan sesama jenisnya dalam keadaan masih basah kecuali susu. Nah,
ada pengecualian. Illal labana, kecuali susu. Ai fa innahu yajuzu, artinya sesungguhnya diperbolehkan bai'u ba'dihi, menjual sebagiannya susu biba'din, dengan sebagian yang lain, qabla tajbinihi, sebelum dia menjadi mentega. Dikecualikan susu, maka sesungguhnya menjual susu boleh dibeli dengan sebagian susu yang lain sebelum dia menjadi mentega. Nah, kalau susu ini apa, kayak di film kartun apa itu, Perindapan itu ya, yang kartun anak kecil tubuhnya warnanya biru apa ungu itu ya. Nah, kartun apa itu Hindu apa Buddha itu ya, yang perindapan itu kan. Nah, di situ diceritakan ada sosok anak kecil yang suka mencuri mentega ibunya begitu ya. Jadi ternyata di sana mentega itu menjadi makanan pokok. Asalnya itu susu, kemudian disimpan, lama-lama dia mengental, mengeras menjadi tajbin, menjadi mentega. Nah, jadi halatul kamal, keadaan sempurna dari susu itu adalah tajbin, itu dia menjadi mentega. Sebenarnya sebelum susu ini menjadi mentega, dia tidak boleh ditukar-tukarkan, dijual belikan seperti halnya anggur di atas tadi. Anggur ini ketika masih basah nggak boleh dibeli dengan sesama jenisnya anggur itu ketika masih dalam keadaan basah. Nah, susu sebenarnya juga begitu. Sebelum dia menjadi mentega sebenarnya tidak boleh. Nah, tetapi di situ ada pengecualian. Kecuali susu, maka susu ini boleh dijual dengan sebagian susu yang lain sebelum dia mengeras menjadi mentega. Itu ya, kayak makanannya orang-orang Perindapan itu. Wa atlaqul musonnifu, dan Kiai Musonif memutlakkan itu maksudnya tidak membatasi susu yang apa, yes, pokoknya susu. Fasamila al-halibah, maka oleh karena itu dia mencakup al-halib, susu cair, warroiba, dan susu kental, wal mahido, dan susu murni, wal hamido, dan susu yang rasanya asam. Titik. Ini makanan mereka. Jadi susu itu nanti prosesnya seperti ini ya. Pertama diperah, itu halib, kemudian dia berubah menjadi roib, kemudian berubah menjadi mahid, kemudian berubah menjadi hamid. Kayaknya kok urutannya begitu ya. Dari susu yang masih cair menjadi kental, menjadi murni, menjadi asam. Nah, ini macam-macamnya susu. Nah, susu ketika dalam keadaan seperti ini boleh dijual belikan dengan susu yang lain. Misalnya mahid dibeli dengan hamid, roib dibeli dengan halib, boleh. Nah, ini pengecualian. Titik. Wal mi'yaru fil labani al-kailu. Wal mi'yaru, adapun timbangan, fil labani di dalam susu, al-kailu itu takaran. Ya, karena dia bentuknya cair, maka mi'yarnya, maka timbangannya adalah kail. Ya, 1 liter, 2 liter begitu ya. Kalau kain misalnya ya panjang, beli kain berapa meter, 2 meter, 3 meter gitu. Kalau misalnya mobil itu unit ya, 1 unit mobil apa begitu. Nah, kalau benda cair maka mi'yarnya adalah kail atau timbang takaran. Ya, 1 liter, 2 liter. Hatta yasihu bai'ur roibi bil halibi, sehingga sah atau diperbolehkan menjual ar-roib dibeli dengan halib, susu kental dibeli dengan susu cair. Kailan, dengan cara pakai takaran.
Wa intafawata waznan, walaupun keduanya berbeda secara timbangannya. Ya otomatis yang satu susu kental, yang satu susu cair. Kalau susunya ini sudah kental, otomatis secara timbangan dia lebih berat. Tetapi karena itu memang susu begitu ya, maka jual belinya memakai kail, memakai takaran. Seliter susu kental dibeli dengan seliter susu cair. Nah, itu boleh. Walaupun sebenarnya keduanya kalau ditimbang pasti yang lebih berat yang susu kentalnya. Tapi karena memang itu susu, ya takarannya literan tadinya, walaupun berbeda. Boleh menjual susu kental dibeli dengan susu cair. Nah, ini makanan mereka zaman dulu. Kadang saya agak sulit membayangkan. Ada susu kental, ada susu masam, ada susu yang sudah mengeras. Ini apa ya? Ini contoh makanan mereka dari satu bentuk berubah ke bentuk yang lain. Nah, halatul kamalnya itu ketika dia sudah menjadi mentega. Ternyata jawabannya pas nonton kartun Perindapan itu, oh ternyata itu makanan pokok mereka. Sehari-hari mereka makan itu. Ya, kalau suka nonton kartun Perindapan. Nah, kalau saya suka, jadi akhirnya tahu oh itu rupanya. Jadi asalnya dia disimpan begitu terus mengeras terus dimakan. Mana tadi? Oh faslun. Nah, ini berpindah fasal. Faslun fasal fi ahkamis salami, menjelaskan tentang hukum-hukum salam. Nah itu tadi saya seharian tadi bolang itu apa? Apalagi tadi ya, Tanjung Belantu, daerah-daerah selatan sana ya. Itu pemandangannya indah sekali ya. Begitu kita belok kiri dari jalan protokol, dari jalan besar itu dan aspal, belok ke kiri itu melewati savana, padang rumput. Kanan kiri itu padang rumput yang sudah mengering, kayak kita melewati padang di negara Afrika itu. Itu jauh terus masuk perkampungan. Nah di perkampungan itu pemandangannya pohon-pohon kelapa yang tinggi-tinggi. Nah itu asik gitu. Pas mau saya live di Facebook tidak ada sinyal. Sayangnya tidak ada sinyal. Sampai sore baru balik, dikeliling sana sampai nyuruk nanti. Nah itu. Nah ini buat teman-teman yang KKN jangan sampai tidak ke sana, harus ke sana melihat pemandangan yang indah. Nah itu dia daerah Tanjung Batu Hitam, daerah-daerah situlah asik pemandangannya. Setelah kita melewati Gurun Sahara terus masuk perkampungan. Baik, selanjutnya fasal menjelaskan tentang hukum-hukum salam. Nah salam itu begini. Jadi manusia ini kan dengan begitu banyaknya manusia ini diciptakan dengan berbagai macam bentuk, berbagai macam selera, berbagai macam hobi, keinginan, itu bermacam-macam. Ya, selera makan beda, selera musiknya beda, selera segalanya beda, bahkan selera ibadahnya itu juga beda. Itu terbukti di dalam ibadah itu macam-macamnya banyak sekali. Ada sholat, ada zikir, ada puasa, ada apa melek itu, menjaga diri tidak tidur, itu juga riyadhah, itu juga ibadah. Jadi orang yang begadang tiap malam itu sebenarnya dia tinggal menata niat saja. Hatinya ditata, diniati, itu dijadikan sebagai riyadhah. Tidak tidur itu juga riyadhah. Jadi supaya begadang malamnya itu ada pahalanya, diniati riyadhah, meninggalkan kesenangan yang berupa tidur. Tidur itu kan enak, senang begitu ya. Maka ketika itu dilawan itu bisa menjadi riyadhah. Puasa itu kan juga begitu.
Makan, minum itu kesenangan. Ketika itu ditinggalkan menjadi puasa, puasanya ini menjadi riyadhah, menjadi pahala. Nah, melek malam itu juga begitu. Bisa menjadi riyadhah, bisa menjadi ibadah kalau diniati meninggalkan kesenangan bermalas-malasan tidur. Itu juga bisa menjadi orang sakti, bisa menjadi orang ampuh. Riyadhah itu macam-macam. Ada puasa, ada meninggalkan tidur, ada zikir, ada sholat. Nah, itu sebagai jawaban dari Allah bahwa ya karena manusia hobinya beda-beda. Ada yang suka sholat, ada yang hobi wirid, ada yang hobi puasa, macam-macam. Nah, karena manusia ini punya keinginan yang banyak, ya maka bagi orang yang jualan, dia tidak bisa menjual semua keinginan manusia. Kan asal usulnya begitu ya. Maka di toko itu dia tidak mungkin menjual semua keinginan umat manusia. Lalu caranya bagaimana? Ya caranya kita sepakat dulu, kita deal-dealan dulu, kamu maunya apa? Ya kan begitu. Terus ada salam itu kan di situ kan ya. Jadi ada orang menginginkan benda, bendanya itu enggak ada. Jadi sebenarnya orang itu membeli benda yang tidak ada. Yang jualan juga gitu, dia menjual benda yang tidak dimilikinya. Nah, itu boleh dengan cara salam. Nah, asal usulnya kan begitu. Jadi sebenarnya ini akadnya akad horor, ngeri-ngeri sedap. Iya kalau nanti barangnya itu bisa wujud. Kalau tidak, ya sebenarnya ada potensi horornya di situ, potensi ngeri-ngeri sedapnya di situ. Pas kita pesan benda ini kita bayar, tahu-tahu di tanggal yang dijanjikan bendanya itu tidak bisa wujud. Nah, kan ada potensi untuk terjadi itu. Nah, itu ini bab salam itu di situ. Fasal menjelaskan tentang hukum-hukum salam. Salam kalau diterjemah ya pesan. Wa huwa wasalafu lughatan bimakna wahidin. Salam dan salaf dalam segi lughat bahasanya maknanya satu. Bisa dengan kalimat salam, bisa dengan kalimat salaf, pesan. Wa syar'an adapun salam secara syarak, secara ilmu fikihnya, bai'u syai'in menjual sesuatu mausufin yang disifati fitimmati di dalam tanggungan. Dalam tanggungannya penjual menjual benda yang disifati yang masih berada di dalam tanggungannya si penjual. Jadi bendanya itu enggak ada. Dia menjual benda yang tidak ada. Kita membeli barang yang tidak ada juga. Wala yasihu illa bi ijabin wa qabulin. Salam tidak sah kecuali dengan ijab dan qabul. Ya, semua transaksi baik di dalam fikih itu harus ada ijab qabulnya. Ya baik, ya jual beli, ya salam, ya pesan, hutang, sewa harus ada ijab qabulnya. Saya beli 1.000, ya saya terima. Harus ada itu. Wa yasihu assalamu halan wa muajjalan. Salam bisa sah dengan hal dan muajjal. Hal itu kontan seketika, muajjalan itu ditempo. Sama dengan akad nikah itu ya. Saya terima dengan halan, saya terima nikahnya halan seketika. Sama juga nikah juga begitu, mas kawin itu bisa juga dihutang, boleh. Dengan mas kawin 10 juta dibayar hutang atau dalam keadaan hutang boleh. Dengan mas kawin 10 juta tunai boleh. Halan tunai atau seketika saat itu, wa muajalan dan tempo. Salam bisa dengan dua cara, bisa saat itu, bisa di waktu-waktu, di tempo.
Fa'in utliko assalamu, apabila akad salam itu dimutlakkan, tidak disebutkan waktunya, in akoda halan, maka dia sah atau dia menjadi salam yang halan, yang saat itu juga. Fil asohi, menurut kaul asoh. Titik. Nah, jadi misalnya kita pergi ke toko, terus kita memesan baju, kita pengen membeli baju. Di situ bajunya tidak ada, dia hanya seorang penjahit. Terus di situ ada mesin jahit satu, terus di situ ada berbagai macam kain. Kita pengen punya baju koko, ya kan, ukurannya XL, lengan panjang, kerahnya kerah baju Cina, dah disebutkanlah sifat-sifatnya itu bai'u syai'in mausufin. Saya pesan baju koko warna putih, lengan panjang, sakunya 3, ya, kerahnya modelnya seperti ini. Nah, itu namanya menjual sesuatu yang disifati. Kemudian fiddimati, yang garis paling atas itu ya, fiddimati itu maksudnya adalah benda itu menjadi tanggungan untuk diwujudkan oleh si penjual. Jadi bendanya itu tidak ada. Saya pesan baju ini. Nah, kalau disebutkan kan terus transaksi, nanti bulan depan tanggal 17 Agustus ya sudah. Nah, itu namanya muajjal. Kalau halan ya ditunggu. Nah, aku buatkan baju ini. Oh ya. Kalau tidak ada penyebutan waktunya, maka menjadi saat itu. Terus sama si penjahitnya dibuatkan. Itu namanya fa'in utliko assalamu in akoda halan. Kalau salamnya itu dimutlakkan, tidak disebutkan batas waktunya, maka dia menjadi salam yang halan, salam yang seketika. Kalau tidak dimutlakkan berarti disebutkan waktunya, ya berarti menjadi yang muajjal. Oh ya, nanti 10 hari lagi jadi. Saya sering itu motong celana. Biasanya saya beli celana itu pasti lebih panjang. Itu dibawa ke tukang penjahit, motong celana ini. Oh ya, besok Bang ya. Besok ke situ. Oh belum Bang, belum sempat. Besok. Nah, motong celana saja kok lama. Besok. Kalau waktunya tidak disebutkan menjadi saat itu. Kalau waktunya disebutkan disebut dengan muajjal. Wa innama yasihu assalamu fima, dan sesungguhnya salam itu sah pada benda, ai fi syai'in, artinya di dalam sesuatu, takamala fihi khamsu syara'ito, yang di dalamnya telah sempurna 5 syarat. Salam bisa sah pada benda yang di dalam benda itu terdapat 5 syarat-syarat ini. Ahaduha ayakuna al-muslamu fihi madbuton bisifati. Salah satunya muslam fih itu benda yang dipesan. Madbuton bisifati itu dibatasi dengan sifat. Pertama syaratnya adalah dia harus dibatasi dengan sifat-sifat allati yahtalifu biha al-ghuradu, yang dengan sifat itu bisa menjadi berbeda-beda maksud atau keinginan fil muslami fihi, pada muslam fih. Muslam fih itu benda yang dipesankan. Syarat yang pertama adalah benda yang kita pesan itu harus disebutkan sifat-sifatnya, yang dengan sifat-sifat itu rasa keinginan untuk memiliki benda itu menjadi berbeda-beda. Baju koko yang warna apa? Antara baju koko yang warna putih dengan baju koko yang warna merah itu maksud orang untuk memiliki itu kan sudah berbeda-beda. Saya suka yang warna putih, orang lain suka yang warna merah. Nah, itu harus disebutkan sifat-sifat yang bisa menjadikan keinginan itu menjadi berbeda-beda. Kalau hanya baju koko,
Nah, disebutkan saya pesan baju koko. Nah, baju koko semua orang suka, tetapi kalau disebutkannya itu hanya baju koko saja belum cukup. Karena apa? Ya semua orang suka baju koko. Harus yang warna merah, yang warna putih, lengan pendek, lengan panjang lah. Bendanya harus disifati dengan sifat-sifat yang jelas. Bihaisu yantafi bisifati al-jahalatu fihi. Sekira dengan adanya penyebutan sifat itu, sifat kebodohan atau tidak tahu itu menjadi hilang. Ya itu tadi ya, baju koko terus disebutkan baju, terus disebutkan koko. Warna apa? Warna putih. Nah, akhirnya kan apa? Hal-hal yang tidak diketahui, ya kesamaran-kesamaran itu menjadi hilang. Titik. Wala yakunu dzikrul ausofi, dan tidak diperbolehkan penyebutan sifat-sifat itu ala wajhin pada cara-cara yu'addi li izzatil wujudi, yang bisa menjadikan kesulitan untuk mewujudkan fil muslami fihi, pada muslam fihnya, benda yang dipesan. Kalau lu'in kibarin, misalnya lu'lu' yang besar. Lu'lu' itu nama intan permata, nama batu ya, sama juga dengan yakut ini ya. Nama Menteri Agama itu Yakut Kholil Kaumas. Yakut itu nama intan. Ya sama dengan batu kinyang gitu ya. Tapi kalau lu'lu', yakut ini benda-benda berkelas gitu ya. Apalagi zamrud, nah itu ya, nama-nama batu permata yang mahal-mahal. Tidak boleh menyebutkan sifat yang menjadikan benda itu menjadi sulit untuk ditemukan, sulit untuk diwujudkan. Saya pesan batu cincin, apa batu cincin apa? Lu'lu' yang gedenya sekepala manusia. Enggak boleh yang seperti itu. Wajariyatin wa ukhtiha, atau misalnya mesan budak perempuan dan saudara perempuannya, awaladiha, atau anaknya. Ini pesan budak tetapi sekaligus dengan saudara perempuannya, pesan budak tapi sekaligus dengan anaknya. Nah ini zaman dulu ya, ketika orang masih ada jual beli budak ya, manusia tetapi dia itu bisa dijual belikan. Terus ini ada orang pesan budak, budaknya perempuan, budak perempuan itu jariyah. Aku pesan budak ya, sama dua sama saudara perempuannya, enggak boleh pesan seperti itu. Saya pesan budak perempuan yang punya anak, saya pesan budak perempuan sekaligus sama anak-anaknya. Yang dua-duanya itu laki-laki semua, yang satu kelas SMP, yang enggak boleh menyebutkan sifat-sifat yang ujung-ujungnya itu menjadikan benda itu sulit diwujudkan. Nah, itu tidak boleh. Cukup sekiranya sifat itu menjadikan selera-selera manusia itu menjadi berbeda-beda dengan menyebutkan sifat-sifat itu. Cukup begitu saja. Tidak boleh sampai yang aneh-aneh gitu ya. Nah, satu lagi. Wasani, dan yang kedua ayaku najinsan. Yang kedua syaratnya adalah dia berbentuk jenis lam yahtalit bihi ghairuhu, yang tidak bercampur dengan lainnya. Ini juga begitu. Falayasihu assalamu, maka salam tidak boleh atau tidak sah fil muhtalatil maksudi. Fil muhtalati, di dalam benda yang telah dicampur, al maksudil ajzai, yang dikehendaki juz-juznya, alati latan dobitu, yang tidak bisa terbatasi. Kaharisatin, misalnya makanan harisah, wa makjunin, dan makanan makjun. Nah ini ya tidak tahu ini Pak, ini makanan apa ini.
Kaharisatin misalnya bubur harisah wa makjunin dan bubur makjun. Ini kalau di tempat kita apa ini? Tidak boleh memesan benda yang sudah tercampur dengan benda lain yang sudah tidak bisa lagi kita sudah tidak bisa lagi mengatakan oh ini yang merah 50%, yang putih 50%. Sudah tidak bisa kita mengatakan begitu. Bendanya ini sudah tercampur, kemudian sudah tidak bisa dibedakan lagi, sudah tidak bisa diberi batasan-batasan lagi. Fa inin dobatot ajza'uhu soha assalamu fihi. Kalau juz-juznya masih bisa atau bagian-bagiannya masih bisa dibatasi, soha assalamu fihi, maka masih boleh atau sah akad pesan pada benda itu. Kajubenin wa akutin, misalnya makanan jubenin dan akutin. Ya, kalau dia bendanya itu tercampur tetapi masih bisa dibedakan, masih boleh. Nah, intinya begitu. Intinya syarat yang kedua ini adalah ayakuna jinsan lam yahtalit bihi ghairuhu. Dia merupakan satu jenis yang belum tercampur dengan benda lainnya. Nah, di situ contohnya itu makanan yang berbentuk bubur harisah dan makjun. Terus yang terakhir itu jubenin dan akutin. Ya, besok dilihat lagi di kamus apa namanya itu. Harisah dan makjun, jubenin dan akutin. Wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.